berbuat baik. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakan amat tetangga aku. Itu perintah Allah tuh. Ya, perintah Allah. Allah nyuruh kita nurut. Kitanya nurut gitu, Pak. Nah, kalau nggak nurut kayak anak nomor 2 tadi, tetap balik. Tapi digebugin dulu. Ya, digebugin dulu. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Tobat itu ada 2 alasan. Pertama, karena kita bermasalah dengan Allah. Yang kedua, kita bermasalah dengan sesama manusia. Ya, tubuh taubatan nasuha, tobatlah kalian dengan tobat yang nasuha, yang bagus, yang sesungguhnya, tobat yang sungguh-sungguh. Pertama, tobat sama Allah, bermasalah dengan Allah. Apa tuh? Sholat sering ditinggal, ya kan? Apalagi puasa sering bolong-bolong, sama orang tua suka ngelawan, ya, dan banyak yang lain tuh. Berarti kita punya masalah dengan Allah. Kalau kita punya masalah dengan Allah, Pak, tobatnya kepada Allah. Terutama masalah sholat loh, Pak. Awas, hati-hati, Pak. Jangan dibiasakan kita ninggalin sholat. Jangan biasain, Pak. Dan ajarkan ke anak-anak kita juga jangan membiasakan meninggalkan. Bahaya loh, Pak. Apa sebab? Di kitab yang sering kita pelajari tiap pagi Sabtu pertama itu, ya, itu bisa terangin tuh bahwa di antara penyebab su'ul khotimah adalah main-main dengan urusan sholat, nanggap enteng dan urusan sholat. Kadang-kala orang Bapak Ibu azan dengar, Koma juga dengar, tapi dengan enteng dia ngerjain. Awas, hati-hati. Itu artinya kita ngutang sama Allah, Bapak Ibu. Kalau mama kita dibiasain subuh nggak sholat, satu aja sehari. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh kagak umpama nih. Ya kan? Lewat mulu. Kalau setahun berarti kita punya utang sholat pada Allah 360 kali sholat subuh. Gak dikerjain. Kalau sampai 10 tahun berarti utang kita sama Allah sholat subuh 3.600 kali gagal sholat subuh. Kalau diperpanjang 20 tahun, Pak, berarti kita punya utang sholat 7.200 kali gagal sholat subuh. Besok mati. Kira-kira kemana, Pak? Ayo, kira-kira kemana tuh, Pak? Ya kayak anak tadi. Balik tapi gebugin dulu. Gebugin dulu. Kan kalau orang Islam apa kan pasti masuk surga, Pak. Ya wabi anna marji'a muslimin li jinanihi. Wabi anna marji'a kafirin li jahannamu. Tempat pulang orang Islam ke surganya, tempat pulang orang kafir nerakanya. Orang Islam apa? Biarpun punya iman cuma dikelap-kelip gitu, Pak. Ya. Tapi nanti masuk surga, Pak. Yang imannya kelap-kelip itu yang bandel. Yang bandel suruh balik kagak mau, gebugin. Yang bandel tuh suruh sholat kagak mau. Subuh ketinggalan tuh kayak tadi tuh, Pak. Itu namanya buat gebugin dulu, Pak, tuh di neraka. Ya kan, gebugin dulu bertahun-tahun itu, Pak. Nanti udah habis baru tiba ke surga. Gitu, Pak. Tuh. Jadi bahasa jangan main-main dengan urusan sholat. Gitu, Pak. Ya.
Di samping juga dikhawatirkan berakhir sul khotimah, Pak. Sul khotimah. Kalau orang terlalu biasa ngutang sholat, Pak, ngutang sholat. Sholat ngutang, puasa ngutang, ngutang mulu, ngutangnya sama Allah lagi. Ya kan? Nah, repot pan. Memang ada hadis mengatakan kayak gini, Pak. Mangkana akhiru kalami yaqulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Tapi enggak semua orang bisa, Pak. Enggak semua orang bisa. Apa sebab? Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, Pak, itu badan merasakan sakit yang gak kira-kira. Sakitnya luar biasa. Karena sakit pas kalian, ya, yang sakit seluruh tubuh. Kuping sakit, kuping yang buat ngedengerin lagi sakit, mulut yang buat ngucapin lagi sakit, otak yang buat mikir lagi sakit, jantung yang berdetak lagi sakit, Pak. Dibisikin, Pak, nyebut la ilaha illallah, kagak nyambung. Kenapa? Kupingnya lagi sakit, mulutnya nggak bisa ngucapin, mulutnya lagi sakit, otaknya nggak bisa kerja, Pak. Kenapa? Otaknya juga lagi sakit. Tuh saat nyawa saat malaikat maut mencabut nyawa, semuanya terasa sakit, Pak. Maka nggak bisa, Pak. Yang ada hanya bayangan-bayangan masa lalu, bayangan sepanjang hidupnya. Ini orang sepanjang hidup kerjanya apa? Itu yang kebayang, Pak. Kalau dia kerjanya tukang gaplek, ya yang kebayang balak 6. Ya kan? Kalau dia tukang catur, yang bayang sehak, ster, bob. Kalau tukang remi, apa, Pak? King. Kebayangnya kebayang itu, Pak. Maka nggak semuanya orang bisa mengucapkan la ilaha nggak bisa, Pak. Tergantung kebiasaan hidupnya orang. Hidup nih biasanya ngapain? Kalau orang ini membiasakan diri hidupnya menyebut nama Allah, ketika nyawa dicabut tanpa dibisikin, dengan sendirinya Pak kebayang ucapan la ilaha illallah. Itu, Pak. Lalu siapa, Pak, orang yang membiasakan diri menyebut nama Allah? Orang yang sholatnya teratur. Orang yang sholatnya teratur. Coba Bapak hitung ya. Bapak wudhu, buka karan ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nama Allah, ar-Rahman nama Allah, ar-Rahim nama Allah. Nawaitul wudu'a, ujungnya lillahi ta'ala, nama Allah sebut lagi. Berdoa Allahumma ij'alni, sebut lagi. Ya kan? Minat tawabnya waj'alni, di situ ada nyimpen nama Allah. Terus kita pakai sarung, pakai baju, usolli fadl mahribi lillahi ta'ala, sebut lagi tuh. Allahu Akbar, Allah sebut lagi, Akbar juga nama Allah. Allahu Akbar kabiro, sebut lagi. Walhamdulillahi, nama Allah sebut lagi. Ini wajat wajaliladzi, alladzi, nama Allah. Udah berapa, Pak? Ya kagak dihitung. Ya, banyak banget tuh. Satu rakaat banyak banget Bapak yang sebut tuh. Nah kalau sehari 17 rakaat, Pak. 17 rakaat. Itu artinya Pak, kita sehari semalam itu membiasakan diri menyebut nama Allah. Sekian ribu kali kita menyebut nama Allah, Pak. Itu baru sholatnya, Pak. Belum zikirna astagfirullahaladzim, menyebut nama Allah lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Nama Allah semua disebut. Maka orang yang membiasakan diri sholatnya teratur, sholatnya rapi, itulah orang yang membiasakan diri menyebut nama Allah. Maka orang kayak gini panih, yang ketika nyawa dicabut tanpa dibisikin kupingnya,
kebayang la ilaha illallah. Makanya pawas, ayo Pak, hati-hati jangan membiasakan diri ya ninggalin sholat. Anak-anak kita dilatih Pak. Karena kebetulan saya juga pendidik Pak. Ya saya cek di SMK, saya cek di MTS. Kebanyakan subuh nggak pada sholat. Ditanya kenapa nggak sholat? Ada yang bangunin Pak. Kok dibangunin sama bapak kok? Emang bapak kamu nggak bangun? Bapak saja kagak sholat. Ya kan, bapak saja kagak sholat. Wah, ini mah rombongan Pak. Digebuk kabeh. Ayo para kita para biar sholat. Di samping kita apa dengan sholat yang benar, ya kita kan pengen masuk surga Pak. Pengen masuk surga. Sholat bisa mengantarkan kita masuk ke surga loh Pak. Hanya masalahnya sholat kita ini bisa nggak ngantar kita ke surga? Kalau sholatnya bisa ngantar kita ke surga, hanya sholat kita yang kita kerjakan bisa nggak kita? Bisa nggak sholat kita ngantar kita ke surga? Karena sholat kita nih Pak, ini bukan kelasnya Nabi, bukan kelasnya sahabat, bukan kelasnya tabi'in. Jangan kelas deh Pak, sama apa deh? Coba kita buktikan Pak, kita nyampe apa enggak? Sahabat Umar, Khalifah II, ketika ngimamin subuh Pak, ditusuk oleh orang munafik, ditusuk, darahnya keluar, pingsan. Presiden itu, dia kan khalifah itu Pak. Khalifah itu sama dengan presiden. Ditusuk, darah banyak keluar, pingsan. Orang gelis Pak, gelisah Pak, gelisah. Karena dia khalifah yang hebat, pemimpin umat Islam ambil mukmin. Sahabat berusaha membangunkan Tuan Umar, bangun, Umar, bangun, pingsan. Anaknya datang namanya Abdullah bin Umar. Kata Abdullah, bapak-bapak, kalau bangun bapak saya, caranya jangan kayak gitu. Coba sikin ke kupingnya, sholat, Pak, sholat, pasti bangun. Akhirnya sahabat-sahabat Pak bising ke kupingnya, Tuan Umar sholat, Tuan Umar sholat, Tuan Umar sholat. Sahabat Umar lagi pingsan Pak, dibisikin kupingnya suruh sholat, langsung bangun. Lagi pingsan, dibisikin suruh sholat, langsung bangun. Kita badan sehat, kesempatan ada suruh sholat kalah pingsan. Ya kan? Kebalik. Tuh. Sahabat Ali, kenapa-napa? Mata panahnya buka, kalau cabut daging kena, tulang keserempet gitu Pak. Maka ketika dicabut Ali kesakitan, mengerang gitu Pak. Sahabat kebingungan gimana caranya. Akhirnya Ali ngomong, teman-teman gini aja deh. Nanti nyabutnya kalau saya sholat. Benar Pak, ketika Ali sholat disabut Pak. Itu sahabat sekuat tenaga Pak nyabut, tapi Ali sedikit pun gak berasa. Ketika di luar sholat, teriak-teriak kesakitan, di dalam sholat, dicabut nggak berasa Pak. Sampai setelah Ali sholat, Ali nanya, udah cabut belum? Kata sahabat, udah dari tadi, juga terasa Pak. Coba kira-kira sholat kita udah sama belum sama Ali Pak? Udah sama belum Pak? Belum. Kita mah jangankan bahwa sekalian, kenapa nah nyamuk aja gigi kita tepak-tepuk mulu kita mah. Ya kan? Berarti belum nyampe kan nih, belum nyampe. Oke, di bawahnya lagi deh, tabiin. Ada seorang tabiin lagi sholat, masjidnya ambruk. Masyarakat khawatir pada apa-apanya. Mereka berjibaku mindahin balok, mindahin bata gitu Pak. Begitu sudah agak kelihatan, itu orang lagi sholat Pak. Khusyuk nggak terasa apa-apa Pak. Selesai salam tanya, Tuan, apa Tuan gak terasa ini masjid roboh, masjid ambruk? Bah, kagak terasa apa-apa tuh. Masjid ambruk gak berasa Pak. Udah nyampe ke sini Pak. Sholat kita udah sama belum? Belum. Jangankan masjid ambruk ada gempa kabur jamaah. Ya kan?
Berarti sholat kita itu jauh Pak, jauh. Kita pengen masuk surga, tapi bukan kelas Nabi, bukan kelas sahabat, bukan tabiin, bukan tabiin, bukan orang salah, kelas-kelas ulama salafi. Kelasnya kelas masyarakat hidup di tahun 2023. Ayo. Ya ketika sholat kadang-kala pikiran kemana-mana. Jangan Bapak saya Pak, saya dagang kambing. Kalau mau lebaran kan dagang kambing nih, Idul Adha. Ya kan, asar pulang udah mau maghrib, ngimamin. Tengah-tengah hujan, brek hujan. Langsung aja ngomong, ya Allah hujan. Mana kambing di luar lagi, nggak dalam kandang. Mata bisa merah, besok bisa merem tuh kambing no. Tuh, lagi sholat Pak. Artinya ngomong kayak gitu. Begitu bangun dari sujud, keder sendiri 2 rakaat, 3 rakaat. Tuh, itu Pak. Dipaksain Pak. Saya belajar khusyuk Pak, bertahun-tahun dipaksain. Hasilnya cuma segitu Pak. Hanya segitu. Tapi kita pengen masuk surga. Gimana caranya Pak? Nah, bos kalian, awas di samping tadi kita sholat yang rapi. Caranya Pak, sholatnya dengan cara berjamaah. Kenapa sih jamaah Pak? Sholatul jamaati khairum min sholatil fati bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah ya dengan sholat sendiri bandingannya 27 derajat, 27 kali lipat. Logikanya kayak gini Pak. Kalau kita sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah terus sampai setahun Pak. Yang kita dapat 27 tahun. Cukup nggak Pak buat beli surga? Insya Allah cukup. Diperpanjang sampai 10 tahun. Jamaah nggak putus, terus lanjut. Yang kita dapatkan 270 tahun. Cukup nggak buat beli surga Pak? Cukup. Maka sholatlah berjamaah Pak. Di mana saja. Hanya kalau ada waktu Pak, ada waktu luang kita dari rumah, sholatnya di sini. Jangan di rumah. Di rumah banyak godaan. Ya banyak godaan. Oh. Ada orang sholat asar Pak. Gak lama kemudian ada tamu. Assalamualaikum. Tahu suami lagi sholat, isi nyamperin. Waalaikumsalam. Ada Bapak? Ini Bu, saya warga baru. Nama saya Pak Yoyo. Terus maksudnya mau undang Bapak. Hari ini ada syukuran rumah. Sekarang juga. Tolong ya Pak. Ibu sampai ke Bapak. Ya Pak, insya Allah. Lagi sholat, istri langsung ke dapur. 5 menit kemudian istri maksudnya mau ngasih tahu ke suami. Suami udah gak ada. Dicari gak ada. Kemana si suami? Mana diundang lagi sama tangga. Gak ketemu. Setengah jam kemudian suami balik nenteng besek. Nenteng besek. Kata di mana Pak? Rumah Pak Yoyo ngapain? Selamatan. Kok Bapak tahu tadi sih waktu sholat ada tamu? Tuh. Sholatnya di sini Pak. Jangan di rumah. Ya. Nah tinggal masa kayak ini Pak. Kalau kita banyak ninggalin sholat. Kita bisa hitung deh Pak. Bisa hitung. Waktu dari mulai kita balik. Usia SMP. Banyak gak sholat. Ngaku aja deh. Ya kan. Usia SMA belang-belang. Awal rumah tangga kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ya kan? Banyak gak utang kita Pak? Berarti kita bermasalah enggak dengan Allah? Kira-kira kita ingat gak berapa ribu kita enggak punya utang sholat sama Allah? Kita enggak ingat Pak. Maka sekarang waktunya tubuh taubatan nasuha. Tobatlah dengan tobat yang sesungguhnya. Caranya gimana Pak? Nyesel ya Allah, dulu waktu masih muda banyak ninggalin sholat. Ya, terus berjanji ya Allah, saya janji tidak akan ulangi lagi. Ke depan akan memperbaiki diri. Dan yang tertinggal ditambal kalau bisa mah Pak. Sanggup Pak nambalin Pak. Sarannya sholatnya 2 kali.
Sanggup Pak? Kalau Bapak nggak sanggup ya caranya dengan cara berjamaah. Lumayan buat nambal ke belakang Pak. Tapi kalau bisa ya kalau udah waktunya luang, ya sebaiknya sholatnya dua kali Pak. Satu hari ini, satu buat nambal yang sudah lewat. Itu namanya kita tobat sebenarnya gitu Pak. Memang ada dua pendapat, yang penting ke depan. Asalkan berjamaah dilaksanakan gitu Pak. Tapi pendapat ulama yang lain di samping ke depan kita perbaiki, juga ke belakang kita tutup lubang-lubangnya. Ya. Nah, ini kalau masalah dengan Allah. Gampang pas sama Allah apa? Banyakin istighfar. Ya. Terus tadi berjanji tidak akan mengulang, akan memperbaiki diri, ya ke depan akan lebih bagus lagi. Kayak gitu, Pak. Tapi kalau salahnya sama orang, ini yang repot, Pak. Yang repot. Terutama yang profesinya para pedagang. Tapi pedagangnya nggak benar Pak. Mana pedagang nggak benar? Sore hari sambil nunggu, sambil ngaso gitu Pak. Bungkusin minyak, dicolong sesendok. Ya kan? Gula dikilo, klek sekilo dicolong lagi sendok. Terigu dicolong sesendok. Itu nyolong Pak. Itu sehari terigu berapa kilo, beras berapa kilo, dicolongin semua. Yang beli orang dari mana-mana kagak paham, nyolong mulu. Tuh punya orang harus balikin Pak. Tuh. Balikinnya gimana Pak? Orang beli juga udah nggak tahu siapa saja orang jauh-jauh. Ya, yang itu obatnya susah Pak. Masa pernah terjadi loh Pak. Pernah terjadi di Bojongkulur, soalnya Bojongkulur, bukan orang sini, bukan. Mbak begitu KTP-nya orang sini. Udah saya tegur Pak. Alasan apa? Lo maji gak ngerasain kayak apa susah nyari duit gitu Pak. Gak ngerasain sih susah nyari duit. Saya udah bertahun-tahun nyari duit susah. Ini cara paling gampang nyari duit biar cepat kaya. Kayak gitu bilangnya Pak. Bener. Itu. Emang paling cepat nyolong Pak. Cepat nyolong. Lah minyak sehari umpamanya 50 kilo, 50 sendok. Sehari, kali sebulan. Lah udah berapa sendok itu Pak? Belum terigu, belum gula, belum yang lain, cepat kaya Pak. Dan benar Pak, rumah kebeli. Kiosnya nambah lagi. Paling hebat Pak, paling terkenal itu Pak. Hanya dalam waktu singkat Pak, habis. Dilalanya terlibat pinjol pinjaman online. Awal-awal kan sadis itu Pak. Ya kan, awal kan pinjol itu rada-rada galak gitu Pak. Habis Pak. Habis rumah, habis kios, utangnya banyak, dijual semua Pak. Tuh. Ya, maka yang repot tobat kalau sesama manusia. Dan hak adami seperti barang yang kita colong Pak. Yang kita colong konsumen, orang dari mana-mana. Nah kita bingung minta maafnya ke siapa karena kita nggak punya data satu-satunya kan Pak. Kalau mesti kita datanya satu-satu Pak, mohon maaf barangkali Bapak pernah belanja ke warung saya, minyak, terigu, gula Pak itu tiap hari saya ambil sesendok, saya jolong sesendok Pak, halal ya Pak. Kira-kira gitu Pak, coba kan udah nggak tahu Pak. Tuh repot Pak. Maka bagi sekalian tobat kalau masalah yang hak manusia agak repot, maka janganlah kita ya memakai barang-barang yang tidak dihalalkan oleh syariat agama. Pastikan Pak yang kita makan halal, yang kita pakai halal, ya, yang kita tempati juga halal. Ini paling nyaman tuh kayak gitu Pak. Ya. Kalau tobat sama Allah mah gampang. Asal ibadah diperbaiki,
jamaah sholatnya, banyakin istighfar, banyakin sedekah, ya kan? Ampunin Pak sama Allah. Tapi kalau sama manusia, ya di samping juga harus menyesal, kemudian tidak akan mengulang, berjanji akan memperbaiki ke depan, juga urusan dengan manusia harus diselesaikan. Kalau enggak ke bawah mati Pak. Ke bawah mati nanti disuruh dituntut Pak. Maka banyak orang-orang yang nanti di akhirat bangkrut yang kayak gini Pak. Ya taulah ahli ibadah Pak. Tapi karena kelakuannya kayak gitu, nipu sama orang, nanti di akhirat dituntut Pak. Dipentak sholatnya, dipentak puasanya. Kalau masih kurang, dosa dia, kasih ke dia. Akhirnya gimana Pak? Udah pahala gak punya dosa ini bangkrut namanya Pak. Makanya obat sekalian, ya, ulu wasrobu halalan toyiban. Makan dan minumlah yang halal yang toyib. Ya, supaya kita gak punya masalah sama orang yang sulit tobatnya Pak. Ya, termasuk buat sekalian, dulu saya punya teman Pak, dagangnya gas LPG. Itu sama Pak. Jadi gas-gas yang subsidi, ya dimasukin ke gas yang gede, pasalnya disuntik, masukin, suntik, masukin. Kan tipu negara Pak. Nah kalau ini kita obatnya juga susah Pak. Sekarang susah Pak. Dulu waktu dia masih di situ Pak, luar biasa. Sekarang susah juga. Jadi bahkan terkadang hukuman berlaku di dunia, kadang-kadang juga nanti kita jangan sampai dua-duanya Pak. Maka juga sekalian, ya kita belajar memperbaiki diri. Kita kembali kepada Allah, biar disayang kembalinya apa? Bukan digebugin. Kayak tadi anak nomor 2 Pak. Ya, nah bahas sekali saja. Ya sebelum ditutup, barangkali ada tanya jawab, silahkan Bapak Ibu. Ya kita diskusi. Silakan rekan-rekan jamaah, barangkali ada pertanyaan 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bertemu, langsung dijawab. Oke. Warka'u ma'arrokiin. Warka'u dan rukuklah kalian semua ma'arrokiin beserta orang-orang yang melaksanakan ruku. Di situ bentuknya fil amar, warka'u, irka'u. Kalau fil amar itu menunjukkan perintah wajib. Berarti kita harus selalu bersama orang-orang yang pada ruku. Artinya kita harus berteman, bergaul dan orang yang biasa sholat. Itu yang pertama. Kita kan tergantung teman Pak. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita kecapekan bau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tukang ikan, ya kita kecapekan bau angker gitu Pak. Jadi kita yang pertama pengertiannya kumpul dan orang biasa ruku, orang biasa sholat. Yang kedua, mayit itu berserta Pak. Peserta itu tidak ada jeda, ya kan? Kalau kita pakai urutan 1, nomor 2, nomor 3 itu namanya urutan Pak. Atau bersama-sama berdampingan. Nah di sini kita itu harus ruku, harus sholat, ya, dengan orang yang juga sholat. Maksudnya kita diarahkan untuk sholat berjamaah. Ya, warka'u ma'rofi'in, sholat berjamaah. Kalau bisa imamnya yang biasa ruku, imamnya yang biasa mengerjakan sholat. Ya, jadi
Imam itu kan pemimpin Pak, presiden. Dipilih yang terbagus. Nah, marokiin artinya orang-orang yang setiap harinya itu sholat. Jadi kita sholat, sunahnya seperti itu. Diusahakan. Kecuali nggak ada lagi apa. Yang penting yang ketiga kita diarahkan untuk sholat berjamaah. Ya. Hukumnya wajib. Kalau lihat ayat ini Pak, ya, hukumnya wajib. Tapi kalau di hadis-hadis itu sunnah muakkad. Jadi di bawah wajib. Karena orang nggak semuanya bisa ada kesempatan untuk sholat berjamaah. Tapi diusahain. Ya. Maka ada dua kelompok Pak. Ada kelompok yang mewajibkan diri jamaah itu wajib. Maka apapun kesibukannya tinggal.